Halo semuanya, pada video perkuliahan kali ini kita akan masuk ke pembahasan untuk contoh soalnya. Jadi di contoh soal ini akan ada dua soal. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Jadi dari contoh soal 1. Nah, di contoh soal 1 ini dikatakan di soal terdapat obligasi yang diterbitkan oleh PT Melody of Song dengan nilai pari Rp200.000. Nilai pari atau nilai par atau nilai nominal 200.000. Kuponnya 14%. Tanpa dia tulis per tahun, jadi walaupun nggak tulis per tahun ya, kita otomatis udah harus tahu kalau 14% ini udah pasti untuk 1 tahun per tahun. Karena normalnya orang menuliskan persentase bunga itu pasti per annual, itu udah pasti bunganya 1 tahun, nggak yang per bulan. Kayak gitu. Nah, jangka waktunya itu 5 tahun. Diminta pertama cari rate of return. Berapa rate of return dari obligasi tersebut jika diketahui obligasinya dijual at discount 2%. Kemudian berapa harga yang layak, berarti harga pasarnya, untuk obligasi tersebut jika investor menginginkan tingkat keuntungan 16%. Terakhir, berapa nilai obligasi tersebut atas dasar suku bunga yang berlaku 8% bila bunga obligasi dibayarkan setiap 6 bulan. Berarti 1 tahun dibayarkan 2 kali. Setiap 6 bulan. 1 tahun ada 12 bulan. Berarti 1 tahun dibayarkan 2 kali. Oke, kita masuk ke pembahasan soalnya. Nah, di contoh yang pertama dulu, biasakan tulis bagian diketahuinya. Tapi ini tidak wajib sih. Jadi saya kalau misalnya menilai kalian ada diketahui atau tidak itu nggak masalah, nggak masuk poin penilaian. Tapi ya kalau saya lebih mudah mengerjakan sesuatu jika saya tuliskan dulu bagian diketahuinya. Nah, obligasi ini pertama diketahui itu nilai parinya atau nilai nominalnya Rp200.000. Lanjut, kuponnya 14%. Berarti kupon per tahunnya 200.000 kalikan 14%. Berarti bunga per tahunnya itu 28.000. Umur obligasinya 5 tahun. Berarti di sini umur obligasi 5 tahun. Nah, yang A dulu. Kita mencari rate of return. Jika obligasinya dijual at discount itu 2%. Berapa rate of return-nya jika dijual at discount 2%? Jadi, maksud dari at discount apa? Obligasi kita punya nilai nominal itu 200.000. Ya, nilai nominalnya 200.000. Kalau dikatakan jual at discount, yang namanya diskon kan lebih rendah harganya. Berarti at discount sebesar 2%. Berarti kita jualnya di harga 2% lebih rendah daripada nilai nominalnya. Oke, jadi di sini market price-nya kita jualnya at discount 2%. Nah, atau bisa dibilang obligasi kita yang nilai nominalnya 200.000, kita jual di harga 98%. Ya, kan normalnya 100%. At discount 2%, berarti dikurangi 2%, sama dengan 98%. Berarti kita menjualnya di harga 98% dari nilai nominal, yaitu Rp196.000. Oke, kita cari rate of return-nya. Kemarin di rumus, bukan kemarin sih, di materi kita yang obligasi, itu sudah ada 2 rumus. Rumus yang pertama itu rate of return. Jadi kita masukkan rumusnya seperti ini. Nah, kita coba kerjakan. Jadi, C adalah kupon per tahunnya dalam rupiah. Berarti kupon per tahunnya berapa? Yaitu 28.000 ditambahkan dengan F. F itu nilai nominalnya, nilai pari. Berarti 200.000 dikurangi dengan price. P, price. Berarti harga obligasinya sekarang, yaitu 196.000. Dibagi dengan N, itu umur tahunnya. Oke, F tambah P dibagi dengan 2. Oke, kalian hitung, kalian totalkan. Dapatlah rate of return-nya itu 14,55%. Kalau misalnya ada yang selisih koma, beda-beda dikit dengan saya, itu tidak masalah. Ya, jadi rate of return-nya itu 14,55% jika obligasi dijual at discount 2%. Berarti poin A selesai.
Kita lanjut poin yang B. Nah, di poin B, kalau A tadi mencari rate of return, kalau poin B mencari harga yang layak, berarti market price-nya. Oke. Jika investor menginginkan tingkat keuntungan 16%. Kita coba lihat. I-nya atau tingkat keuntungannya itu 16%. Oke. Jadi I di sini bisa kalau nanti yang poin C ada discount rate 8%, itu juga termasuk I. Jadi I itu lebih ke targetnya kita. Kita asumsinya suku bunganya berapa atau mau keuntungan berapa persen. Nah, kita masukkan di sini. Jadi I-nya 16%. Nah, rumus untuk mencari market price-nya atau harga obligasi yang sekarangnya atau nilai obligasinya, yaitu yang rumus kedua. Kalau pertama rate of return yang di modul, yang kedua adalah mencari harga yang layak atau harga pasarnya. Sama dengan PV of annuity tambah PV of lump sum. PV of annuity hitungnya seperti ini, PV of lump sum hitungnya seperti ini. Nah, untuk si PV of annuity berarti C dikalikan PVFA, N, I. PVFA ini carinya di tabel bunga manjamuk yang ada annuity-nya, ada anuitasnya. Kalau ini F berarti nilai nominal kalikan PVF, N, I. Nah, ini lihatnya di tabel bunga manjamuk juga, cuman yang bukan anuitas, yang biasa. Kayak gitu. Kita coba hitung. Nah, C-nya berarti berapa? C-nya itu yang ada di soal tadi, ini 28.000. Berarti masukkan C-nya 28.000 dikali PVIFA, N, N-nya itu 5 tahun umurnya, ya. Nah, I-nya, itu I yang di soal, 16%. Oke, jadi PVFA, 5,16%. Tambah F-nya itu 200.000 nilai nominal, dikalikan PVF, N, I. Oke, di sini 28.000 dikalikan, nah berapa nih nominal si PVFA, 5,16%. Nah, kita lihat di tabelnya sudah saya share di Google Classroom. PVIFA. Kalau ini PVF, nilai sekarang dari 1 rupiah. Ya, nilai sekarang dari 1 rupiah untuk kita mencari present value-nya. Kalau ini nilai sekarang dari suatu annuity. Ya, ada kata annuity-nya, itu PVIFA. Di judul PDF-nya juga sudah saya kasih dalam kurung PVFA, yang sebelahnya itu PVIF. Oke, PVFA, 5,16%. Berarti kita mencari yang 16% dulu. Berarti ini 1 sampai 10. Kita lihat halaman berikutnya. 11 sampai 20. Nah, berarti kita ambil yang di 16% ini. Saya coba coret-coret. Oke. Oke. Jadi PVFA 5,16%. Berarti 16%. Ini 16%. 5 year-nya 5, berarti di sini. Oke, berarti 3,2743. Ambil 4 angka di belakang koma aja. Jadi masukin 3,2743 plus 200.000 dikalikan PVF. Berarti lihat di tabel PVF. Ini ada suatu annuity, berarti itu PVFA. Nah, lihat yang di tabel PVIF. 16%, N-nya 5. Berarti 16% di sini, N-nya itu 5. Berarti ini 0,4761. Oke, 0,4761. Kalian kalikan, kemudian ditambah, hasilnya 186.900 rupiah. Ini adalah harga yang layak untuk obligasi tersebut, jika kita mau keuntungan 16%. Oke, lanjut. Di soal yang C, berapa nilai obligasi atas dasar suku bunga yang berlaku atau discount rate-nya 8%. Berarti I-nya di sini 8%. Bila bunga obligasi diberikan setiap 6 bulan. Berarti setiap 6 bulan. Nah, maka I-nya itu kan 6 bulan nih. Berarti harus 1 tahun kita menerima 2 kali pembayaran bunga. Nah, karena ada 2 kali, berarti setiap kali kita terima itu kan bunganya 4% untuk 6 bulan. Kemudian terima lagi, berarti 4% lagi untuk 6 bulan kemudian. Maka totalnya 8% dalam 1 tahun. Berarti harus kita bagi nih, karena 1 tahun kita terimanya 2 kali.
Nanti kita bagi dengan 2, dapatlah 4% setiap kali pembayaran bunga, yaitu setiap 6 bulan sekali. Berarti N-nya yang awalnya 5 tahun, harusnya 5 kali. Kita kalikan dengan 2, karena 1 tahun dibagikan 2 kali, maka N-nya itu sama dengan 10 kali. Ya, kenapa harus kali dengan 2? Karena awalnya kita bagi kupon itu 1 tahun 1 kali. Umur obligasinya 5 tahun, berarti bunganya kita dapat 5 kali. Nah, karena ini 1 tahun dibagikan 2 kali, berarti selama 5 tahun kita terimanya ada 10 kali. Karena 1 tahun dibagikan 2 kali, berarti 5 kali 2. Kayak gitu. Oke, kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, untuk si C itu sendiri, kuponnya kan tadi 28.000 1 tahun. Berarti karena ini tiap 6 bulan sekali, kita bagi dengan 2. Oke, kalikan dengan PVFA, berarti PVFA, N-nya 10, nih, 4%. I-nya sini 4%. Tambah F-nya 200.000, kalikan PVF, 10,4%. Berarti ini jadi 14.000, kalikan PVFA 10,4%. Kita coba lihat. PVIFA, ingat ada annuity-nya, 10,4%. Berarti ini 4%, 10. Berarti 8,1109. Oke, masukin 8,1109 plus 200.000 dikali PVF 10,4%. Kita cari 4% ini. Berarti 4%, 10,4%, berarti di 10. Oke, berarti 0,67556. Karena kita ambil 4 angka di belakang koma, berarti ini jadi 6756. Karena digit kelimanya 6, berarti dibulatin ke atas. 6756. Sorry, berarti ini 6756. Oke. Maka hasilnya adalah sekian, Rp248.673. Itu harga atau nilai obligasi yang layaknya. Oke, jadi seperti itu untuk yang contoh soal pertama. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. Jadi tadi kalau misalnya kita ambil di tabel PVIFA atau PVIF, misalnya ada, kita ambilnya kan 4 angka di belakang koma. Kalau misalnya dia ada 5 angka di belakang koma, maka contoh kayak tadi ini yang, mana tadi contohnya? Oke, kayak ini deh, 67556. Nah, saya tadi bilang 4 angka di belakang koma, berarti kan 675. Di sini ya, digit keempat ada 5, tapi karena digit kelimanya 6, maka dibuatkan ke atas. Jadi 6756. Nah, misalnya Pak, saya terlanjur nih pakai 6755. Gimana? Nah, itu tidak saya salahkan. Jadi selama hanya selisih karena itu doang, selisih koma dikit, itu saya tidak permasalahkan, saya benarkan. Ya, kecuali 67556, kamu keambil yang di bawah nih, 64958, ya udah pasti salah. Ya, seperti itu. Kalau kamu hanya masalah pembulatan aja, itu nggak apa-apa, saya benarkan. Oke, kita lanjut ke contoh soal 2. Jadi di contoh soal ini, ada data keuangan PT Seloradano 31 Desember 2020 atau per 2020. Nah, di sini dikatakan total ekuitas terdiri dari modal saham 590,8 miliar, nilai nominal per lembar saham, jadi ini nilai pokoknya, nilai nominalnya Rp500 per lembar saham. Modal dasarnya sebenarnya 1,4 M lembar saham. Tapi yang sudah ditempatkan dan disetor penuh itu 1,181.600 1 M, Rp181.600.000. Itu yang disetor penuh. Ya, atau istilahnya adalah outstanding stock. Stok yang beredar, saham yang beredar, kayak gitu. Nah, maka secara tidak langsung, ini kan modal sahamnya 590,8 M. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari yang outstanding ini dikalikan dengan yang 500 lembar ini. Sama dengan yang 590,8 M. Ya. Lanjut, agio saham 88,5 M, saldo laba 142,7 M. Nah, total hutang ada 220 M,
terdiri dari 40% itu hutang lancar, dan sisanya berarti 60% adalah hutang jangka panjang. Nah, 60% ini yang hutang jangka panjang dikenakan bunga 14% per tahun. Berarti ada biaya bunga. Penjualan bersih tahun 2020 1,400 miliar atau 1,4 T. Oke, di tahun 2021 perusahaan rencananya mau ekspansi nih. Dia butuh tambahan dana sebesar 180 miliar. Nah, gimana cara dia memenuhi dananya ini? Yaitu ada 4 alternatif yang ditawarkan. Yang pertama, penerbitan saham biasa dengan harga Rp500 per lembar. Berarti 180 M bagi 500 sama dengan dapatlah jumlah lembar yang diterbitkan. Atau yang alternatif kedua, penerbitan obligasi dengan kupon 12% per tahun. Jadi 180 M ini diperoleh atau dipenuhi dengan penerbitan obligasi. Kuponnya 12% per tahun. Kalau yang C, 50-50. Jadi terbitin sahamnya 50%, kita terbitin saham dengan harga sahamnya sama Rp500 per lembar. 50%-nya obligasi, kuponnya 12%. Atau yang D, atau alternatif keempat, itu 40%-nya kita penuhi dengan saham, terbitin saham, 60%-nya kita terbitin obligasi. Sama ya, jadi harga sahamnya kita pakai 500, kalau kuponnya 12%. Nah, di sana ada 4 alternatif. Jadi, dengan melakukan ekspansi ini, diperkirakan jumlah penjualan bersih tahun 2021 naik 50% dibandingkan tahun 2020, dan estimasi pengeluaran tahun 2021, fixed cost-nya itu 855 M, variable cost-nya 45% dari penjualan kita. Oke, tax rate-nya 30%. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertama, kalian ditanya alternatif mana yang paling baik berdasarkan EPS dan ROE. Kedua, alternatif mana yang paling baik berdasarkan PER. Ketiga, alternatif mana yang terbaik berdasarkan penilaian BVS sama price book value. Book value per share atau price book value. Nah, yang D, kalian diminta untuk hitung rate of return saham yang ada di perusahaan ini dari sisi investor. Oke, yang kedua, itu kalian diminta hitung harga yang layak. Baik, kita coba masuk ke pembahasannya. Nah, bagian diketahuinya cukup banyak nih. Karena memang banyak informasi yang terkandung di dalam soal ini. Saya clearkan dulu coret-coretannya. Oke. Saya biasakan mulai dari yang bagian diketahui. Jadi paling awal dikatakan modal sahamnya 590,8 M. Nilai nominal saham Rp500 per lembar. Modal dasar saham 1,4 M lembar saham. Ini struktur penuh 1181600. Oke. Lanjut, agio sahamnya 88,5 M. Saldo labanya 142,7. Ini sudah masukin, saya centang dulu. Nah, total hutangnya yaitu 220 M. 40% yang hutang lancar, 60%-nya itu hutang jangka panjang. Berarti 40% hutang lancar, 60% hutang jangka panjang. Nah, hutang jangka panjang ini dikenakan bunga 14%. Ini juga udah. Penjualan bersih 2020 1,4 T atau 1.400 miliar. Oke, lanjut. Rencana ekspansi, perusahaan butuh dana sebesar 180 M. Alternatifnya kita skip dulu. Nah, ekspansi ini memperkirakan penjualan bersih tahun berikutnya, tahun 2021, akan meningkat setelah ekspansi. Meningkat sebesar 50% dari tahun 2020. Berarti meningkat dari 1,4 M naik 50% menjadi 2,1 M. Bukan M, ini T. Memang agak susah karena angkanya agak gede, jadi suka kebalik. Jadi ini 1,4 T, nah setelah ekspansi menjadi 2,1 T. Lanjut, fixed cost-nya itu 8, ini berarti meningkat 50% sudah. Fixed cost-nya 855 M. Variable cost-nya 45% dari penjualan bersih. Jadi 2,1 M dikalikan 45%. EBIT-nya berarti tinggal dikurangi aja. Penjualan bersih, kurangi fixed cost, kurangi variable cost. Tax rate-nya itu 30%.
Nah, kita hitung si EPS-nya. Oke, sebelum itu, di sini ada beberapa alternatif. Nah, kita munculin dulu deh alternatifnya masing-masing. Jadi alternatif pertama itu dengan penerbitan saham biasa. Berarti semuanya yaitu 100% pakai saham biasa. Saya sini tulis common stock. Ini saham biasa. Oke. Harga per lembarnya Rp500. Maka yang diterbitkan ada 360 juta lembar saham. Alternatif kedua itu semuanya pakai obligasi, kuponnya 12%. Jadi 100% bonds, bunganya 12%, berarti 1 tahunnya kita mendapat tambahan beban bunga sebesar 21,6 miliar. Lanjut, 50% dipenuhi dengan saham biasa, sisanya obligasi. Berarti 50% saham biasa, 50% obligasi. Saham biasa harganya masih sama 500. Berarti total yang diterbitkan ada 180 juta lembar saham. Dapat dari mana? Yaitu keperluan dananya 180M dikalikan 50%, karena kan itu memang 50%-nya diperoleh dari saham biasa. Kemudian dibagi dengan harga sahamnya. Maka dapatlah jumlah lembar saham. Lanjut, obligasi bunganya 12%, berarti sama 180M kalikan 50% kalikan dengan 12%. Dapatlah bunga per tahunnya 10,8M. Nah, alternatif keempat 40%-nya saham, 60%-nya obligasi. Jadi hitungannya sama. Ya, hitungannya sama. 180M kalikan 40%, kemudian dibagi dengan harga saham. Oke, kita masuk ke perhitungannya. Jadi di sini saya hitung untuk alternatif 1, 2, 3, dan 4. EBIT-nya itu semua sama, yaitu yang sudah kita hitung di atas, 300M. Nah, bunganya. Bunga yang dihasilkan dari utang jangka panjang yang sudah ada, yaitu 18,48 miliar. Jadi kita masukkan di sini. Ini kan perhitungan laba rugi. Cuman saya startnya dari EBIT. Jadi EBIT, earning before interest and tax, kita kurangi dengan interest, kurangi dengan tax. Untuk interest sendiri, tadi kan ada bunga untuk jangka panjang, plus bunga setelah kita ekspansi. Jadi untuk alternatif 1, kita pakai common stock, berarti nggak ada bunga. Alternatif 2, ada bunga, 21,6M. Kita masukkan. Alternatif ketiga, ada nih, bunganya 10,8M. Alternatif keempat, ada 12,96M bunganya. Kita masukkan, kita hitung, dapat EBT, kemudian kurangi dengan tax. Tax-nya itu 30%, berarti EBIT kalikan dengan tax 30%. Ya. Dapatlah angka tax-nya, kita kurangi, dapatlah earning after tax. Nah, kemudian kita hitung untuk si outstanding stock-nya. Sebelumnya outstanding stock yang ada adalah 1,1816M. Kita masukkan. Nah, setelah ekspansi, jadi pas ekspansi ini kita ada yang menerbitkan dengan saham. Nah, ada tambahan berapa lembar saham? Alternatif 1 tambah 360 juta lembar saham. Alternatif 2 tidak ada karena obligasi. Alternatif ketiga ada 180 juta lembar saham. Alternatif keempat ada 144 juta lembar saham. Oke, kita totalin semuanya. Nah, setelah itu kita bisa hitung earning per share-nya. Earning per share dihitung dari, saya coba cari rumusnya, biar kalian nyambung. Nah, laba tersedia untuk saham biasa. Jadi kalau di sini, earning tersedia untuk saham biasa adalah di sini, earning after tax. Dikarenakan tidak ada keterangan bahwa ada dividen saham preference, jadi EAT ini tidak perlu dikurangi dividen saham preference. Ya. Kalau ada dividen saham preference, berarti EAT kurangi dividen saham preference dulu, barulah menghasilkan laba yang tersedia untuk saham biasa. Jika tidak ada, berarti langsung ambil angka EAT-nya. Berarti EAT dibagi dengan jumlah lembar saham biasa, yaitu outstanding stock-nya. Maka kita bagi EAT bagikan outstanding stock. Ya, jadi semua tahun seperti itu, sama. Nah, dapatlah angka
earning per share-nya atau laba per saham. Jadi yang paling tinggi yang mana? Yaitu alternatif kedua. Laba per sahamnya paling tinggi. Berarti ya paling tinggi ya paling bagus. Kayak gitu. Sebenarnya laba per saham ya, yang penting jangan minus saja. Kalau minus berarti perusahaannya yang merugi. Nah, cuma kalau bisa dibandingkan dengan ada perbandingannya, maka pilih yang paling tinggi. Oke, lanjut. Ada modal saham, agio saham, dan saldo laba. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini nih. Modal saham, agio saham, saldo laba. Modal saham ini, agio saham, saldo laba. Oke, kita totalin semuanya untuk 4 alternatif, semuanya sama. Nah, tambahan saham. Kalau yang Oke, saya lanjut. Kalau yang alternatif 1, tambahan sahamnya dalam jumlah rupiah ada berapa? Yaitu 360 juta lembar saham. Kalikan dengan harganya 500, maka dapatlah berapa? Yaitu 180 M. Ya, 180 M. Nah, alternatif kedua, tidak ada tambahan penerbitan saham. Alternatif ketiga, ada tambahan 180 juta lembar, kalikan dengan 500, maka dapatlah 90 M tambahan sahamnya. Lanjut, alternatif keempat berarti 144 juta lembar saham, kalikan dengan 500. Dapatlah 72 juta. Maka ini ditotalkan, dapatlah total likuiditas tahun 2021. Setelah itu kita hitung ROE-nya. ROE berarti return dibagi dengan equity. Nah, return kamu itu EAT, equity-nya berarti yang tahun 2021 ini. Kamu bagi, maka dapatlah yang paling tinggi itu alternatif kedua. Oke, maka di sini, jadi ROE ini yang penting ya nggak minus. Kalau tidak minus berarti perusahaannya sudah baik. Cuman kalau diminta bandingkan, kita pilih ROE yang paling tinggi. Nah, jangan lupa tulis, karena ditanyakan alternatif mana yang kamu pilih, kamu harus kasih kesimpulan. Jadi kesimpulan saya adalah berdasarkan hitungan EPS dan ROE, alternatif yang paling baik itu alternatif yang kedua. Kenapa? Karena EPS yang paling tinggi, ROE-nya paling tinggi. Membuktikan apa? Berarti itu laba per sahamnya yang paling tinggi, alternatif kedua, dan ROE yang paling tinggi atau alternatif yang bisa menghasilkan return paling besar adalah yang alternatif kedua. Oke, lanjut. Yang A itu hitungnya pakai EPS sama ROE. Yang B itu alternatifnya dihitung dengan PER, Price Earning Ratio. Nah, kita harus tahu dulu market price-nya. Market price, kita coba lihat soalnya. Oke, market price yang ditentukan adalah Rp500. Jadi berapa pernya jika market price-nya Rp500? Kita masukin Rp500, kemudian per kan berarti market price dibagi earning per share. Oke, cari lagi nih earning per share-nya. Nah, market price per share of common stock dibagi earning per share. Jadi bagi EPS. EPS-nya tinggal di acuan dari angka yang di atas ini. Ya. Nah, kita bagi. Jadi, market price bagi EPS dapatlah pernya. Oke. Per kita pilih per yang paling rendah. Kenapa? Karena per yang paling rendah mengindikasikan bahwa harga saham kita masih murah. Jadi masih di kalau antara 4 ini ya, punya kita yang paling under value. Seperti itu. Jadi harga saham kita yang paling murah. Kenapa yang paling murah itu baik? Karena investor bisa melihat nih, per yang paling rendah berarti punya potensi ke depannya untuk harga sahamnya bisa naik lebih tinggi. Kayak gitu. Oke, paling baik berarti per yang paling rendah, itu alternatif kedua lagi. Kayaknya bagus nih alternatif kedua. Oke, lanjut. Ketiga, atau yang C, kita cari book value per share sama price to book value. Oh iya, info aja, perhitungan saya ini boleh kamu sesuaikan. Misalnya kamu merasa perhitungan saya ini agak ribet, kamu punya cara yang lebih singkat, lebih praktis, boleh kamu terapkan. Yang penting hitungan kamu jelas, jangan sampai ada hitungan yang siluman. Tiba-tiba muncul angka tanpa perhitungan. Ya,
Jadi misalnya kalian lihat punya bapak terlalu panjang nih, bisa kok saya singkat ya. Kamu singkat aja, nggak apa-apa. Selama hitungan kamu jelas, ya boleh. Jadi tidak harus sama persis sama punya saya 100%. Enggak. Yang penting jelas, bisa saya baca, bisa saya analisa. Kayak gitu. Oke, lanjut mencari BVS sama PBV. Kita butuhnya itu book value per share. Total likuiditas dibagi jumlah lembar saham biasa. Nanti total likuiditasnya itu kita sudah hitung di atas. Total ekuitas nih. Total ekuitas 2021. Saya hanya copy ke bawah aja. Kemudian lembar saham biasa. Lembar saham biasa tadi sudah dihitung juga. Nih, outstanding stock-nya. Oke, ambil dari outstanding stock. Nah, kamu hitung book value per share-nya. Nanti tinggal kamu bagi si total equity sama jumlah lembar saham biasa. Total equity bagi jumlah lembar saham biasa. Oke, dapatlah hasilnya. Lanjut, nanti baru kesimpulan. Yang berikutnya, PBV kita hitung. Oke, PBV-nya kita hitung dengan catatan market price-nya itu Rp550. Nah, Rp550 nanti saya tunjukkan di soal itu dari mana. Nah, price to book value. Berarti price dibagi dengan book value-nya. Berarti price-nya 550 bagi dengan book value-nya, BVS-nya. Oke, dibagi. Nah, jadi PBV yang paling baik adalah PBV yang paling rendah. Jadi konsepnya sama, pokoknya PBV yang paling rendah itu berarti harga sahamnya itu masih murah, masih under value. Ataupun cari PBV yang di bawah 1, kayak gitu. Tapi PBV bukan salah satu kunci utama untuk menentukan saham, karena PBV ada yang sudah 20 kali lipat, ada yang sudah 30 kali, ada yang sudah 5 kali. Nah, orang tetap beli. Kenapa? Karena mempertimbangkan prospek ke depannya. Jadi ingat, rasio-rasio ini hanya rasio keuangan yang ada di laporan keuangan. Rasio ini mengesampingkan pertimbangan misalnya kayak kondisi ekonomi, prospek di masa depan, kayak gitu. Jadi, rasio hanya perhitungan angka yang mengecualikan data-data kualitatif, bisa dibilang seperti itu. Oke, jadi kalau kita lihat BVS, book value per share, kita cari nilai buku yang paling tinggi. Berarti nilai bukunya kalau paling tinggi, itu sahamnya punya nilai buku yang baik, yang tinggi. Jadi nggak murahan lah, nggak jelek lah, punya nilai buku. Nilainya semakin tinggi, semakin baik. Nah, PBV-nya berarti cari yang paling rendah. Otomatis kesimpulannya masih sama, yaitu alternatif kedua yang paling baik. Oke, kita kembali ke soalnya. Contoh soal 2. Jadi, nah ini tadi market price-nya jadi 550, makanya di sini 550. Oke, kita lanjut. Poin D, apabila tahun 2021 sahamnya membagikan dividen Rp37,5 per lembar saham dan dijual dengan harga 550. Maka berapakah pertama rate of return saham tersebut bagi investor? Oke, yang sebelumnya dibeli dengan harga atau dengan seharga nilai nominalnya. Nilai nominalnya yaitu Rp500 per lembar. Oke, kita hitung. Jadi ini bagian diketahuinya, dividennya 37,5, market price-nya 550, harga belinya 500. Kita cari rate of return, berarti D tambah P1 itu harga sekarang, dikurangi P0 atau harga dasarnya, atau harga beli. Dibagi P0. Berarti D-nya 37,5, tambah P1-nya 550, dikurangi harga dasar atau harga beli 500, dibagikan harga beli. Maka diperoleh return-nya 17,5%. Oke, berikutnya. Nah, di akhir tahun 2021 sama 2022, perusahaannya bagi dividen nih. Kalau tadi kan cuma 37,5. Nah, di poin kedua ini, jadi tahun 2021 tetap 37,5. Nah, 2022 itu dibagi 46,25. Kemudian di akhir tahun kedua 2022, dijual dengan harga Rp625. Berapa harga saham yang layak jika investor mau keuntungannya 18%? Oke, berarti kita hitung.
Di sini bagian diketahuinya saya masukkan dulu. Dividen 2021 37,5, tahun kedua 2022 46,25, harga jual 625, expected return-nya itu 18%. Nah, rumusnya bagaimana? Oke, kita lihat yang ada discount faktornya. Oke, ini kan kita cari return saham. Nah, kita pakai rumus ini. Jadi rumus ini itu jika diketahui ada dividen di tahun pertama, kedua, ketiga, seperti itu. Ya, ini contohnya. Jadi kita pakai rumus yang di bawah ini. Berarti rumusnya gimana? Yaitu D untuk tahun pertama 37,5 dibagikan dengan 1 plus R, artinya return, expected return berarti 18%. Berarti 1 plus 0,18 dipangkatkan 1, karena ini tahun yang pertama. Ditambah sama D lagi, dividen tahun kedua itu 46,25 dibagi 1 plus 0,18 pangkat 2, karena ini tahun kedua. Dan di tahun kedua ini kita juga menjual saham kita. Berarti P1 dibagi 1 plus R pangkat N. P1-nya itu harga sahamnya 625 dibagi dengan 1 plus 0,18 pangkat 2. Oke. Jadi ini tahun pertama, ini tahun kedua. Tahun kedua kita dapat dividen plus harga jualnya. Kita jual. Oke, kalian hitung. Maka hasilnya adalah harga saham yang layak yaitu Rp513,86. Ya, berarti ini harga saham yang layak. Seperti itu. Kita kembali ke contoh soal. Baik, jadi itu harga dasar saham yang layak adalah Rp513,86. Ya, jadi seperti itu. Berarti untuk contoh soalnya sudah selesai kita bahas. Oke, berarti pertemuan berikutnya kalian diminta untuk mengerjakan latihan soal 5.1 dan 5.2. Nah, karena contoh soal ini pembahasannya cukup panjang, kurang lebih durasinya 30-an menit. Jika di pertemuan ini kalian tidak selesai menonton, nggak masalah. Kalian lanjutkan aja nanti di pertemuan berikutnya, kalian tonton dulu, baru kerjakan latihan soalnya. Ya, tapi saran saya, jika di perkuliahan pertemuan berikutnya, memang kalian diinstruksikan untuk mengerjakan latihan soal, kerjakanlah. Ya, kalau diminta untuk nonton contoh soal, menyaksikan pengerjaan atau pembahasan contoh soal, saksikanlah. Kenapa? Karena kalau kalian menunda-nunda, ujung-ujung H-1 hari pengumpulan, H-1 jam pengumpulan, kalian baru bersibuk untuk mengerjakan, nyalin punya teman, ujung-ujung kalian nggak ngerti apa yang kalian kerjakan. Oke, lebih parahnya lagi kalau ketahuan sama saya. Ya, jadi saran saya, kalau memang diminta kerjain, kalian kerjain. Jadi biar tugas kalian nanti pas weekend itu lebih ringan, nggak perlu kerja banyak tugas, atau bahkan tidak ada tugas sama sekali, karena kalian sudah mengerjakannya sesuai jam perkuliahan. Kayak gitu. Ya, jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan kepada saya. Nah, jika memang sudah jelas, jadi di pertemuan berikutnya kalian diminta untuk mengerjakan latihan soal 5.1 dan 5.2. Kumpulnya kapan? Kumpulnya itu di pertemuan berikutnya lagi, 30 menit setelah perkuliahan dimulai. Jadi, kalian diberikan video ini, misalnya hari ini nih. Berarti pertemuan berikutnya kalian diminta kerjakan latihan soal 51, 52. Kumpulnya kapan? Yaitu pertemuan berikutnya lagi, kalian diberi waktu 30 menit untuk mengerjakan, jadi kumpulnya itu 30 menit setelah perkuliahan dimulai. Lebih exact-nya, lebih rincinya nanti kalian cek di Google Classroom aja. Jadi saya posting tugasnya kapan, deadline-nya kapan, kayak gitu. Oke, saya akhiri videonya. Jika ada yang kurang jelas seperti biasa, silakan ditanyakan. Baik, terima kasih.